Halo, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan Assalamualaikum. Update lagi ya perjalanan eh, persiapan gue untuk ujian B1 Bahasa Jerman. Nah, kali ini karena sebelumnya gue udah ikut ujian yang khusus untuk lesson aja, yang latihannya, dan kali ini gue bakalan untuk malam ini tuh, tadi tuh gue udah mulai dari jam 8. Dari jam 8 persiapannya untuk ujian lesson. Tapi ini lebih kayak gue nge-review sendiri, terus juga cari tahu di mana kesalahan jawaban gue yang sebelum-sebelumnya. Kalau lo belum nonton videonya itu ada di playlist ini, jadi silakan ditonton aja. Nah, jadi gue bakalan rutin setiap malam tuh bikin konten khusus untuk ngebahas perjalanan gue di B1. Jadi kayak proses gue belajar mandiri gitu ya. Karena kalau untuk kelasnya gue udah pernah ngambil di Goethe Institute dan eh, sekarang gue lebih fokus ke persiapan. Paling nanti kalau memungkinkan gue bakalan ambil kelas persiapan aja karena secara mandirinya gue udah belajar kayak gitu. So, tadi gue coba jawab yang tel satu ya, yang tel satu yang ini. Untuk teksnya lumayan panjang, jadi kayak gue lamanya itu di memahamin teksnya sih sebenarnya. Dan waktu ujian nggak nggak mau tahu ya, nggak mau tahu dalam artian kayak nggak kayak ya mau nggak mau kita harus manfaatin waktu yang sesingkat-singkat mungkin gitu. Maksud gue tuh sesingkat mungkin tuh kayak mana ya? Kayak mana ya? Jadi kayak kayak gini nih. Contoh nih ya guys. Ini kan untuk lesson kita cuma punya waktu dikit ya. Karena untuk lesson aja kita cuma punya waktu 65 menit gitu. 65 menit tuh kita harus bisa jawab 30 soal yang terbagi ke dalam 5 bagian. Nah, bagian yang pertama ini tadi gue udah coba baca blog dari Susana ya, dan udah gue coba pahamin dari berbagai eh, gramatik juga ya. Jadi kayak luar biasa juga kadang yang gue baca pertama kali baca tuh kayak oh yang gue pahamin segini. Begitu nyari tahu tentang gramatiknya, yang dimaksud berbeda. Contoh misalnya kayak eh, tenses lah, itu yang sederhananya dan sebagainya gitu. Nah, gue langsung fokus ke soal-soalnya. Kenapa? Karena tadi setelah trial and error, eh gue coba jawab ternyata masih ada satu soal yang salah. Sebelumnya itu gue betul jawab 4 kalau nggak salah. Nah, jadi gue jawab 4 bener, jadi sisanya 2 yang masih salah. Nah, setelah itu gue baru coba pelajarin di mana kesalahan gue, ternyata gue salah jawab di nomor 2 gitu. Nah, sekarang gue coba sedikit bahas untuk teksnya. Ya, singkatnya itu si Susana ini dia lagi masak. Ini gue ceritain apa ya ringkasnya ya, versi mudahnya gue sajiin ke siapapun lo yang denger atau nonton video ini. Jadi si Susana ini di siang hari itu dia lagi masak gitu. Terus tiba-tiba isi tulisannya nih, tiba-tiba ada telepon berdering dan ada suara perempuan yang sedang eh, berbicara gitu. Nah, dari situ eh, lanjut ceritanya. Perempuan itu menyampaikan bahwa ada ada titipan dompet dengan berisi uang untuk atas nama Susana ini gitu. Nah, terus dia ngelanjutin ceritanya. Ternyata sesampainya di gue lupa lagi ceritanya, tapi yang pasti cerita yang didapat sama Susana ini, dia dapat ceritanya bahwa yang menemukan dompetnya dia itu seorang pria dan em, seorang pria itu berencana untuk nganterin ya, dia berusaha untuk berencana sebenarnya berencana untuk nganterin dompetnya yang utuh dengan isinya itu ke tempat
tempat penitipan barang yang hilang. Tapi jaraknya jauh. Jadi dia mikir muter otak nih gitu. Dia mikir si pria itu mikir untuk nyari bank terdekat. Karena kan pedomannya itu dari kartu ATM dia. Nah, dari kartu ATM dia bawa ke bank, terus dari bank dicek ke cabang, dicek ke apa jaringan komputer yang terkoneksi dengan berbagai cabang banknya, ternyata ketemu nomor HP-nya. Nah, terus si pria itu nitipin tuh di banknya. Terus eh, dari situlah si apa nomor HP dan informasi pribadinya si Susana bisa dikontak lah ibaratnya, makanya dapat telepon kan di siang. Nah, terus dia berpikir gitu. Pertama waktu nerima telepon si Susananya langsung refleks untuk nyari dompetnya di mana gitu, dan ternyata benar-benar nggak ada. Si Susana mikir bahwa dia kehilangan dompetnya itu di waktu dia bayar di supermarket. Ternyata enggak, dia enggak kehilangan dompetnya malahan di parkiran. Ya, di parkiran. Nah, si pria ini menemukan di parkiran menurut informasi yang si pria ini sampaikan ke si em, ke petugas bank gitu. Nah, dari situ dia baru sadar bahwa dompet dia hilang. Tapi dia baru tahu ketika dapat informasi dari petugas bank. Sorry ya, cerita gue tuh rada-rada muter-muter, tapi intinya kayak gitu. Nah, terus dari situ dia ke bank, langsung dapat informasi dan dia cek dompetnya ternyata utuh gitu. Dan dia sebenarnya nggak bisa berterima kasih secara langsung sama penemu dompet dia. Kenapa? Karena dompetnya itu dititipin ke bank. Nah, makanya dia nulis nulis blog gitu, tulisannya yang gue tampilin tadi. Nah, dari blog itu dia berterima kasih Vilendang kepada penemunya, atau siapapun yang terima cerita ini, kali aja bisa ketemu sama si pria tadi. Nah, jadi singkatnya guys, eh gue tadi salah satu sih. Kalau udah tahu ceritanya tuh jawabnya jadi lebih mudah karena kita udah tahu intinya. Jadi mau terkecoh sama soal yang apapun ya nggak akan terkecoh lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya dari contoh nih ya, contoh contoh aja nih. Kalau dari contoh coba kita lihat nih. Eh Contoh yang pertama tuh, Cumita klingelte, kling, klingelte Cusanes telepon. Di siang hari tuh HP dia tuh berbunyi. Nah bener, makanya kunci jawabannya bener gitu. Terus kalau yang bagian kedua, nomor apa tugas pertama ya, atau soal nomor satu deh gitu ya. Els dus den Anruf bemerkte Susanne das Fehlen ihrer Brieftasche. Nah, ketika saat saat Den Anruf, saat teleponan, saat percakapan di telepon itu berlangsung gitu ya, bemerkte Susanne das Fehlen ihre Brieftasche. Baru sadar, baru menyadari si Susananya baru menyadari bahwa dia kehilangan brieftasche atau dompet, ya, dompetnya. Bener nggak? Dia baru sadar waktu dia nelpon, ya bener. Gue tadi juga jawab richtig. Nah, di bagian dua ini yang gue salah tadi. Mikirnya gini. Susanne glaubte, Susanne percaya, die Brieftasche beim Bezahlen vergessen zu haben. Si Susanne ini percaya bahwa eh, dompetnya itu hilang atau ketinggalan ya waktu dia ngebayar di kasir di tempat pembayaran. Salah karena eh 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 nah, gue kejebak tadi sama ceritanya ya. Kan dicerita kalau Susana itu faktanya si Susana kehilangan dompetnya itu di parkiran. Makanya gue nyalahin ini, padahal
harus lebih fokus lagi. Ini kita bicara fakta si Susana percaya. Dia percayanya itu apa? Nah, yang dipercayai sama Susana di tempat pembayaran. Ya makanya benar. Walaupun sebenarnya alur ceritanya itu dia kehilangannya di mana? Kehilangannya itu di parkiran. Nah, makanya nih jawabannya benar gitu. Terus Der Finder hatte die Brieftasche in von Bürogebracht. Von Büro itu adalah tempat penampungan atau kantor penampungan eh, barang-barang yang hilang gitu. Barang tercecer lah gitu, guys. Nah, makanya di sini dia mhm, Pas, kenapa? Karena menurut si laki-laki tadi dan juga dia bercerita ke petugas bank kalau si Finder ini, Derman ini, penemu ini dia jarak untuk bisa ke fund bureaunya jauh. Jadi dia milih untuk datang ke bank sehingga jawabannya false atau salah. Dia tidak membawa dompetnya si Susana ke Van Bureau, tapi dia membawanya ke bank. Jadi kalau kalimatnya penemu sudah membawa dompet dompetnya ke kantor kehilangan, ya salah gitu. Terus nomor 4, ini agak cepet aja ya, gue udah ngantuk banget nih hari malam ini lumayan banyak energi yang kekuras karena kayak fokus gitu ya. Nah tapi gue seneng kenapa? Karena kayak hari ini tuh gue berprogres untuk khusus lesson walaupun di tile satu aja tapi gue ngerasa ada progres sebelum gue ngadapin ujian kayak gitu. Dan lanjut lagi ke nomor 4. Di telefonnummer der Bank war in der Brieftasche. Die Telefonnummer der Bank war in der Brieftasche. Ini salah kenapa? Karena di sini telepon nomor der banknya nggak ada di Brieftasche. Tapi pinternya si Finder tadi, laki-laki tadi, dia lihat kontak atau dia ambil apa? Dia ambil ATM akun ATM-nya supaya dia bisa kontak ke banknya dan dia nitip di bank gitu. Makanya statement ini salah karena nggak ada nomor bank di brieftasenya, tapi si laki-laki ini inisiatif untuk buka dompetnya kayak gitu. Terus lanjut lagi ke nomor 5, makanya jawabannya pas ya. Terus in Susannes Brieftasche fehlte nicht. Jadi di dalam tas Susana ini tidak ada yang hilang. Betul. Jadi si pria tadi itu jujur. Makanya si Susana berterima kasih banget walaupun cuma dari tulisan, tapi eh, karena kejujuran si Finder ini. Dan yang terakhir, Susanne konnte dem Finder persönlich für seine Ehrlichkeit, kejujuran Duncan. Susana bisa, Kente bisa, bisa secara pribadi berterima kasih atas kejujuran si pria itu. Fas tidak, karena dia berterima kasihnya hanya melalui blog saja. Kayak gitu. Nah, makanya kalau tadi ini kan maksimal punktenya 5 ya. Nah, 5. Nah, makanya eh, yang tadi gue salah, gue udah bisa berhasil dapat poin maksimal dari 5 soal. Mana sih kok 5? Harusnya sih 6 ya. Nah, coba gue cek lagi deh. Coba gue cek dulu ya. Nah, jadi gue bisa dapat maksimal 6 punten gitu. Jadi kayak gitu guys prosesnya. Nah, makanya sekarang gue bisa dapat nilai sempurna khusus untuk tel ini aja ya. Khusus untuk tel ini aja, gue bisa dapat maksimal punktenya segini.
Kayak gitu. Gitu guys. Nah, so thank you udah nonton. Jangan lupa di like dan di share kalau misalnya video ini bermanfaat buat lo dan teman-teman lo. Sampai jumpa di video lainnya. Besok gue bakalan lanjut ke tel 2 atau bahkan gue bakalan ngebut ke tel 3, 4, 5 biar supaya gue bisa percepat juga untuk proses ke tile ke modul berikutnya, yaitu modul Shoren dan juga modul Schreiben. Dan pastinya gue bakalan latihan untuk modul Sprechen sama rekan-rekan atau teman-teman siapapun yang bersedia buat jadi teman latihan gue untuk tes Sprechen. So, thank you. Assalamualaikum. Guten Nacht.